Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara dari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, layak kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan di mana Allah yang setia memberikan kita rahmat yang baru dan dengan anugerah yang besar kita dapat menikmati kehidupan kita hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, mari di penghujung tahun ini kita terus dengan sukacita penuh semangat deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya terus memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Yosua pasal 5 ayat 9. Yosua 5 ayat 9 saya bacakan untuk kita bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dari ayat ini ataupun Bapak Ibu bisa membaca ayat 1 sampai ayat terakhir di Yosua pasal 5. Saya memberikan judul untuk renungan kita hari ini Gilgal. Nah, Gilgal ini merupakan suatu nama daerah di mana ketika bangsa Israel hendak masuk Kanaan dan ketika mereka merebut Kanaan dari tangan-tangan orang Kanaan, dikatakan bahwa orang-orang Israel menetap di Gilgal, mereka tinggal di Gilgal dan Gilgal ini merupakan markas besar bangsa Israel. Oleh karena itu penetapan nama tersebut dari Allah sendiri yang menyebutkan nama tempat itu adalah Gilgal. Bapak Ibu, latar belakang dari Gilgal ya. Tempat ini Allah sendiri yang menetapkan di mana di sana terjadi perubahan besar bagi bangsa Israel. Tuhan menyatakan sesuatu yang sangat transformatif bagi bangsa Israel di mana hari itu telah dihapuskan celah Mesir, dikatakan ayat firman Tuhan yang kita baca. Dihapuskan celah Mesir itu daripadamu. Ini pesan pembebasan yang Allah kerjakan kepada bangsa Israel dan juga ada pemulihan di dalamnya. Dan bangsa Israel mengenakan identitas baru ketika mereka berada di Gilgal dan setelah merebut Kanaan. Dan seperti kita ketahui Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini ketika keluar dari Mesir, mereka adalah generasi pertama, tetapi yang diizinkan Tuhan masuk ke Kanaan adalah generasi kedua. Dan setiap manusia, kita maupun bangsa Israel, siapapun, kita memiliki masa lalu masing-masing. Mungkin luka karena kegagalan-kegagalan yang kita alami dalam kehidupan ini. Mungkin juga kita memiliki masa lalu, dosa dan cerita kelam yang terkadang terus membayangi kehidupan kita masing-masing. Dan kadang-kadang di sepanjang perjalanan kehidupan kita, masa lalu itu masih terkenang dan selalu ada merintangi kehidupan kita. Demikian juga terjadi kepada bangsa Israel. Masa lalu mereka selalu menjadi terbawa dalam pikiran dan kehidupan mereka tentang kehidupan perbudakan mereka di Mesir selama bertahun, ratusan tahun Bapak Ibu Saudara mereka mengalami perbudakan di Mesir. Tetapi ayat yang kita baca di dalam Yosua 5 ayat 9 ini mengatakan bahwa Tuhan menghapuskan celah Mesir dari Israel. Luar biasa Bapak Ibu, ada perubahan yang Allah kerjakan bagi bangsa Israel. Oleh karena itu kita belajar tentang Gilgal. Yang pertama Gilgal, tempat pemutusan masa lalu. Nah Bapak Ibu Saudara, tempat pemutusan masa lalu. Setiap kita punya masa lalu. Di sini masa lalu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tentang bangsa Israel adalah masa lalu yang negatif. Yang tidak membawa bangsa Israel berdampak dalam kehidupan mereka sendiri berhubung dengan membangun hubungan mereka kepada Tuhan. Dan juga hubungan sesama mereka. Tidak berdampak. Kenapa? Karena selalu terbayangi dan terikat oleh masa lalu mereka. Masih ada hal-hal yang mereka kenang tentang peristiwa yang ada di Mesir. Dan kata Gilgal ini berarti, ada artinya Bapak Ibu Saudara ya, berputar atau berguling. Itu kata Gilgal, arti dari kata Gilgal. Menunjukkan bahwa celah atau masa lalu bekas kehidupan perbudakan di Mesir yang dialami Israel dan identitas lama bangsa Israel digulingkan, dihapuskan dan tidak lagi menempel pada mereka. Dalam kehidupan baru mereka di Gilgal artinya semua dihapuskan celah masa lalu
yang mereka kenang. Bapak Ibu, Israel sudah keluar dari Mesir, tetapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Meskipun tubuh mereka keluar dari Mesir, tetapi hati, di dalam hati mereka, Mesir belum keluar. Nah, ini yang mengikat mereka. Selama di padang gurun, firman Tuhan juga menjelaskan ya dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 5, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya bahwa selama di padang gurun, Israel ini sering sekali mengingat kenikmatan, kenyamanan, kemewahan kehidupan yang mereka alami ketika berada di Mesir. Tidak ingin menikmati yang namanya pergumulan hidup, sehingga mereka berkeluh kesah kepada Musa dan juga tentunya terhadap Allah. Mereka berkata ketika berada di padang gurun, di Mesir ada bawang bombay, ada daging, ada kenyamanan di sana. Dan semua ini kenyamanan palsu yang mereka dapatkan di Mesir. Tapi itu membekas di hati mereka dan sampai membuat mereka juga berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan mereka belum bebas sepenuhnya secara mental dan juga belum bebas sepenuhnya secara rohani. Ya, dari kenangan-kenangan lama mereka, masa lalu yang mengikat bangsa Israel. Tetapi di Gilgal, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa Tuhan berkata, celah Mesir, ya di ayat firman Tuhan yang kita baca, hari ini aku hapuskan celah Mesir itu. Luar biasa, ketika Tuhan yang mengerjakan pemulihan dalam diri seseorang, maka hal yang luar biasa itu akan terjadi. Tetapi perlu kerjasama dari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Allah menginginkan suatu terjadi perubahan yang indah dalam kehidupan anak Tuhan. Tetapi anak Tuhan sendiri pun harus juga membuka diri, membuka hati, membawa kehidupannya kepada Tuhan. Hal ini pun Bapak Ibu Saudara ya, peristiwa bangsa Israel, kehidupan masa lalu mereka tentang Mesir. Dan Tuhan berkata tentang Gilgal, digulingkan, dihapuskan dosa mereka. Kita belajar Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan kita sekarang banyak orang percaya yang mengalami hal yang sama. Hal yang sama dalam arti mungkin keluar dari kehidupan lama tetapi masih merasa malu atas masa lalu. Apakah kita mengalami hal tersebut? Dan masa lalu itu kadang-kadang membuat kita tidak bisa maju. Kita ingin melakukan suatu hal, tapi kita terikat dengan masa lalu. Meskipun orang lain mungkin tidak tahu tentang masa lalu kita, tapi masa lalu itu masih mengikat kehidupan kita dan susah untuk berubah, susah untuk berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin juga sudah bertobat tapi masih hidup dengan rasa bersalah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah bertobat, kita lahir baru, kita mengizinkan Kristus hidup dalam kehidupan kita. Seharusnya kita adalah orang-orang yang menikmati kemerdekaan. Tapi kadang-kadang orang itu tidak memahami hal penting, hal istimewa yang Allah sudah berikan. Bahwa kita sudah bebas dari masa lalu. Jangan lagi masa lalu itu mengikat kita. Meskipun mungkin kadang-kadang ada orang-orang yang mendakwa kita, mengintimidasi kita dengan menceritakan kembali masa lalu kita. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah memutuskan masa lalu itu dan hanya orang lain yang mengatakan, jangan pernah terpengaruh, terus melangkah ke depan, jangan mundur ke belakang. Tetap pada Gilgal, Allah merubah kehidupan bangsa Israel, Allah juga merubah kehidupan kita untuk terus berkenan dan hidup menikmati sukacita, damai sejahtera, kemerdekaan yang Allah berikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sesudah kita menjadi anak Tuhan, ya, tetapi masih membawa identitas lama kita seperti bangsa Israel membawa identitas Mesir, dosa lama mereka. Ya, kita jangan sampai terikat kepada trauma atau kegagalan di masa yang lalu dan masih ada label buruk dalam kehidupan kita. Lepaskan. Ketika kita bertobat, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, semua celah kita sudah diampuni Tuhan, semua sudah dihapuskan oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan lagi masa lalu itu mengintimidasi kehidupan kita. Dan biarkan hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita terus nampak, terlihat. Oleh karena adanya kebebasan dan ketakutan itu tidak menjadi penghalang bagi kehidupan kita. Karena dipengaruhi oleh masa lalu. Dan juga kita dapat belajar Bapak Ibu Saudara bahwa hanya Tuhan yang dapat menghapus celah seorang. Hanya Tuhan yang dapat menghapus celah satu bangsa, celah satu keluarga, celah
siapapun yang mengalaminya. Dan celah bukan sekedar memori atau kenangan masa lalu, tetapi celah adalah juga bekas luka rohani yang kadang-kadang kita alami dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Dan celah ini selain Tuhan yang menghapuskan, tidak ada ya seorang pribadi, psikolog sekalipun yang dapat menghapus celah. Harta sekalipun tidak ada yang dapat menghapus celah kita. Atau tempat hiburan yang paling menyenangkan tidak juga dapat menghapus celah kita. Tetapi Tuhan berkata kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, aku yang menghapuskannya. Yesus Kristus yang menghapuskan celah kita. Oleh karena itu kita hidup dalam kemuliaan Kristus. Dan juga seperti tertulis firman Tuhan dalam Yesaya Bapak Ibu Saudara. Yesaya 43 ayat 25 dikatakan, akulah yang menghapus dosa-dosamu. Oleh karena itu dalam setiap hari hidup kita, nikmati sukacita di dalam Tuhan. Damai sejahtera Allah penuhkan ketika kita mengakui dosa dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Oleh karena itu ketika dosa lama menjerat Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu harus berani tinggalkan dosa tersebut supaya kita tidak kembali ke dalam dosa-dosa masa lalu kita. Oleh karena itu kita juga dapat mengingat kembali satu ayat firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat demikianlah aku menghapuskan dosamu, firman Tuhan katakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup terlepas dari apapun masa lalu yang mengikat kehidupan kita. Mungkin dosa, mungkin kegagalan, luka dalam keluarga, mungkin kita tertolak, mungkin kita pernah mengalami bulian, atau mungkin luka karena kebodohan kita pribadi, atau luka karena kemiskinan yang kita alami, atau label yang diberikan oleh orang lain. Tuhan berkata hari ini, di dalam aku celah itu sudah dihapuskan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan setelah celah dihapuskan, Tuhan memulai babak baru dalam kehidupan kita. Jangan sampai babak baru itu ditutupi oleh celah masa lalu. Sebab kita punya Tuhan yang sudah menghapus celah kita. Seperti Israel hidup di Gilgal, demikian kita juga hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan akhiri juga tahun 2025. Akhiri setiap masa lalu kita dan nikmati berkat Tuhan di masa yang baru yang Tuhan berikan. Oleh karena itu Tuhan terus menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, Tuhan memberkati dan kiranya itu dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan, menyampaikan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08 327 42 008. Puji Tuhan, mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami selalu berterima kasih dan kami bangga kami memiliki Tuhan yang maha kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menghapus segala celah kami. Berikan kami kekuatan yang baru untuk melupakan masa lalu kami Tuhan, dan menikmati hidup yang baru yang Tuhan berikan di dalam Engkau. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD El Shaddai Magelang menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Berpegang pada pengakuan tentang pengharapan sebab Engkau yang menjanjikannya setia. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.